Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 3 Desember 2024. Hari ini bersama Bunda Gereja kita rayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, imam dan pelindung karya misi. Ia lahir pada awal abad ke-16 dari keluarga bangsawan yang amat kaya. Ia juga berkesempatan mengenyam pendidikan yang amat baik. Ia berkenalan dengan Santo Ignatius Loyola. Meskipun hidupnya mewah, ia terpikat pada sabda Tuhan yang mengatakan, apa gunanya memiliki harta seluruh dunia, tetapi tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Itulah yang terus-menerus mengiang-iang di telinganya. Maka kemudian ia memilih jalan hidup untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bersama Ignatius Loyola dan beberapa teman termasuk Petrus Faber, ia mengucapkan janji atau kaul-kaulnya, taat, selibat, dan miskin, serta setia untuk tugas yang diberikan oleh Sri Paus. Itulah cikal bakal berdirinya Serikat Yesus atau yang kita kenal SY. Ia berulang kali ke Roma untuk mengurus berdirinya ordo ini. Setelah selesai, ia meninggalkan teman-temannya dan pergi ke tanah misi. Dan akhirnya ia pergi ke India, ke Malaka, dan sampai ke tanah air kita, khususnya di Kepulauan Maluku. Ia memberikan hidupnya untuk karya perutusan, karya menyebarkan sabda Tuhan demi keselamatan semua orang. Ia ingin agar semua orang diselamatkan dan boleh menikmati kebahagiaan surgawi. Maka ia meninggalkan tanah airnya, meninggalkan segala-galanya untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Sabda-sabda Tuhan hari ini juga berbicara soal perutusan. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 9, Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Itu berarti bagi Paulus mewartakan Injil adalah suatu keharusan. Dan ia menyadari ia mewartakan Injil tanpa upah. Upahnya ialah bahwa aku boleh mewartakan Injil tanpa upah. Pada Injil Markus sebagai penutupan Injilnya bab 16 ayat 15-20, Yesus sebelum terangkat ke surga memerintahkan kepada para murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi yang tidak percaya
akan dihukum. Tanda-tanda akan menyertai pada orang yang percaya. Mereka akan mengususkan dengan kekuatan Allah. Mereka akan berbicara dalam berbagai bahasa. Mereka sekalipun memegang ular tidak akan membahayakan. Minum racun maut pun tidak akan membahayakan. Dan setelah Yesus terangkat ke surga, Ia menjanjikan, "Aku menyertai kalian sampai akhir zaman." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, baik pengalaman Santo Franciscus Xaverius, bacaan pertama maupun bacaan Injil, berbicara soal misi, soal pewartaan Injil Kerajaan Allah. Pewartaan Injil bukanlah manasuka bagi orang yang dibaptis, tetapi suatu keharusan. Ini perintah. Maka setiap orang yang dibaptis otomatis menanggung tugas pewartaan Injil. Inti pewartaan Injil adalah mewartakan kabar sukacita keselamatan yang datang dari Allah. Lalu, apa yang kita bisa buat? Pewartaan Injil tidak harus pergi meninggalkan tanah air, rumah, atau apapun juga. Tapi yang paling pokok, mewartakan Injil kepada semua orang, yakni kabar sukacita. Dalam pewartaan gereja dibedakan dua hal. Misi ad extra dan misi ad intra. Ad extra berarti keluar meninggalkan tanah air, rumah, keluarga untuk mewartakan kabar gembira. Seperti kita alami pada waktu itu para Romo Eropa ke Indonesia. Sekarang beberapa Romo Indonesia bermisi ke Eropa. Itu ad extra. Ad intra berarti pewartaan ke dalam. Siapa? Semua orang yang belum mengenal kabar gembira, yang sudah kehilangan kabar gembira. Bisa jadi anggota keluarga kita. Oleh karena itu tanpa kecuali, orang yang dibaptis bisa menjadi pewarta lewat apa yang bisa kita lakukan. Dengan kesaksian hidup tengah masyarakat, dengan hidup baik sebagai murid-murid Kristus, dengan menerjemahkan Injil dalam hidup yang konkret, itu sudah merupakan bentuk pewartaan. Biarlah yang ad extra dijalankan oleh mereka yang memberi diri secara khusus, entah sebagai imam, suster, ataupun puder, yang bisa meninggalkan keluarga dan tanah air demi pewartaan Injil. Nah, sekarang bagi kita, mewartakan Injil berarti menghadirkan kabar gembira di mana kita ditempatkan. Entah dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, paroki, negara. Kalau kehadiran kita membawa orang bersukacita dan mampu menyerupai perintah Injil, ini adalah pengalaman bermisi. Pengalaman menghadirkan kerajaan Allah. Oleh karena itu siapapun juga orang Katolik yang dibaptis mendapat tugas menjadi pewarta Injil lewat cara masing-masing.
Kalau anak-anak sekolahnya baik, hasilnya baik, di sekolah juga baik, ini bentuk pewartaan Injil. Mereka yang berkarya di kantor, di pemerintahan, kalau hidupnya menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah, itu pewartaan. Pendek kata, kehadiranku benar-benar merupakan terjemahan Injil di tengah-tengah masyarakat. Maka pertanyaan permenungan, sudahkah hidup dan karyaku menjadi bentuk pewartaan Injil di tengah-tengah masyarakat? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pewartaan kabar gembira ke tanah air kami oleh Santo Reko Saverius. Kami mohon semoga benih-benih yang ditaburkan ini kami teruskan, kami sirami agar benih itu semakin bertumbuh, berkembang di tanah air kami lewat karya-karya kami, hidup kami, dan pewartaan kami. Doronglah kami untuk menjadi pewarta-pewarta Injil pada masa ini dengan cara kami masing-masing. Semoga akhirnya lewat itu semua kerajaan-Mu semakin terjelma di atas muka bumi. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Biarlah dengan rahmat-Mu, iman kami semakin tangguh, semakin kuat dan semakin mendalam. Tidak tergoncangkan oleh kuasa dunia. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya, agar akhirnya mereka pun dalam situasi apapun juga tetap merasakan bimbingan, berkat, dan rahmat-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya dorong untuk mewujud nyatakan pola hidup yang sehat, menjaga kesehatan dari berbagai ancaman penyakit dengan melaksanakan protokol kesehatan. Agar apabila kita sehat, keluarga kita sehat, sama sehat, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang sehat. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian pewartaan gereja, baik di lingkungan, di wilayah, di paroki, di rayon, di keuskupan maupun di keuskupan, dengan cara kita masing-masing, lewat doa-doa kita, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian karya dan waktu untuk Tuhan, serta pemberian dana yang sungguh akan mampu memberikan kontribusi gereja mewartakan kerajaan Allah. Pada kesempatan Natal, kita akan berbagi dengan mereka-mereka yang berkekurangan dengan aksi Natal. Maka kepada kita telah dibagikan amplop untuk berbagi kasih dengan yang membutuhkan. Saya berharap dan mengetuk hati panjenengan agar mereka juga bisa berbahagia di hari Natal. Mari kita bantu dengan uluran tangan kita. Untuk semua kebaikan Anda, untuk semua prestasi panjenengan, saya mengucapkan
Terima kasih. Dan semoga Tuhan senantiasa membimbing, mendorong, memberkati, dan menjaga panjenengan semua. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati